Halo teman-teman, selamat datang di podcast kali ini bersama saya Silvania Amalia Samudi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang peran literasi terhadap teori belajar behaviorisme. Mungkin beberapa dari kalian sudah familiar dengan istilah behaviorisme, tapi apa sih sebenarnya hubungan antara literasi dan teori ini? Yuk kita bahas bersama dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Sebelum kita masuk ke hubungan antara literasi dan behaviorisme, mari kita mulai dengan memahami dasar dari teori belajar ini. Behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bisa diamati. Dalam teori ini, perilaku kita dipengaruhi oleh rangsangan yang datang dari lingkungan. Jadi, apa yang kita pelajari sangat bergantung pada pengaruh luar yang mengubah cara kita bertindak. Beberapa tokoh besar yang mengembangkan teori ini adalah John Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Mungkin kalian pernah mendengar tentang eksperimen klasik dari Pavlov, yang terkenal dengan eksperimen anjingnya. Dalam eksperimen itu, Pavlov memberikan makanan kepada anjing sambil membunyikan suara bel. Lama-kelamaan, anjing tersebut mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel, meskipun tidak ada makanan yang diberikan. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah perilaku, yaitu air liur, bisa dipelajari melalui pengulangan rangsangan yang terjadi di lingkungan sekitar. Baik, sekarang mari kita beralih ke topik literasi. Literasi bukan hanya soal kemampuan kita untuk membaca dan menulis loh. Literasi juga melibatkan kemampuan untuk memahami dan memproses informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, atau media lainnya. Dalam konteks behaviorisme, literasi memiliki peran penting karena literasi membantu kita memperoleh informasi yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku kita. Nah, contoh bagaimana literasi mempengaruhi perilaku. Misalnya, ketika kita membaca buku atau artikel tentang topik tertentu, kita mendapatkan rangsangan yang bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Misalnya, kalau kita sering membaca tentang manfaat olahraga untuk kesehatan, kemungkinan besar kita akan terdorong untuk berolahraga. Informasi yang kita baca berfungsi sebagai rangsangan yang memicu perubahan dalam perilaku kita, sesuai dengan prinsip dasar behaviorisme. Teman-teman, dalam behaviorisme ada satu konsep yang sangat penting, yaitu penguatan. Penguatan adalah pemberian, penghargaan, atau respon positif setelah melakukan suatu tindakan yang diinginkan. Jadi, setelah melakukan sesuatu yang benar atau sesuai harapan, kita mendapatkan hadiah yang mendorong kita untuk mengulangi perilaku tersebut. Nah, bagaimana penguatan ini bekerja dalam konteks literasi? Ketika kita membaca dengan tekun dan berhasil memahami informasi, kita merasa puas dan bangga dengan diri kita sendiri. Perasaan puas atau bangga ini adalah bentuk penguatan yang membuat kita terus ingin membaca, belajar lebih banyak lagi. Misalnya, setelah berhasil memahami isi buku, kita merasa senang dan termotivasi untuk melanjutkan ke buku berikutnya. Jadi, penguatan dari hasil membaca berfungsi untuk mendorong kita agar terus mengulang dan memperkuat perilaku belajar. Selain itu, dalam belajar melalui behaviorisme, ada konsep yang disebut latensi, atau waktu yang dibutuhkan untuk merespon suatu rangsangan. Dalam literasi, kita belajar untuk merespon informasi atau materi yang kita baca dengan cara yang lebih cepat dan tepat. Misalnya, semakin sering kita membaca dan melatih diri untuk menyerap informasi, semakin cepat kita bisa memahami dan merespon pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang kita baca. Nah, teman-teman, dengan literasi, kita juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ketika kita membaca berbagai macam teks, kita belajar untuk menghubungkan informasi yang satu dengan yang lainnya, menganalisis, dan mengambil kesimpulan. Ini tidak hanya membantu kita dalam memahami apa yang kita baca, tetapi juga mempengaruhi cara kita bertindak dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan prinsip behaviorisme yang menganggap bahwa perilaku dipengaruhi oleh pengalaman dan pengulangan.
Nah, jadi literasi bukan hanya soal kemampuan teknik membaca dan menulis, tapi juga soal bagaimana kita memanfaatkan informasi yang kita baca untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan kita. Begitu juga dengan teori belajar behaviorisme yang mengajarkan kita bahwa belajar adalah proses yang dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan eksplorasi ini. Ingat, perubahan dimulai dari kebiasaan kecil, dan kebiasaan itu bisa terbentuk melalui literasi. Semoga episode ini memberi perspektif baru untuk memperkuat perilaku positif dalam hidup Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Bye-bye!